Oke. Oke, saya share. Oke, saya mulai ya. Kita mulai ya. Itu belum Zoom. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang bagaimana sih sintak-sintak HTML dasar, terus bagaimana sih layouting, apa sih guna layout sebuah web. Oke, materi ke minggu ketiga. Yang pertama adalah konsep dasar web design. Jadi sebelum orang melakukan coding ataupun membuat desain HTML-nya, mereka harus sketsa dulu. Sketsa kira-kira di web yang akan dibuat ini fitur-fiturnya apa aja, kontennya apa aja. Nah, ada yang namanya perencanaan website. Jadi perencanaan website sendiri yaitu merencanakan halaman web. Jadi sebelum web itu dibangun, dibuat, dia harus disketsa dulu. Kira-kira kebutuhan user ini, misalkan si kliennya orang rumah sakit nih misalkan. Nah, dari klien rumah sakit ini kira-kira fitur apa aja nih yang diperlukan untuk dibuat. Misalkan ada fitur jadwal dokter, terus ada fitur profil dokter, apalagi misalkan informasi tentang klinik misalnya. Kalau kliennya rumah sakit ya misalkan. Nah, kita harus ngedesain nih sketsanya seperti apa gitu. Kemudian langkah awalnya yaitu mengumpulkan seluruh data dan informasi, kemudian hasil akhirnya dibuat sitemap. Jadi kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan website. Misalkan si bapak tadi ya, si klien kita nih orang rumah sakit nih misalkan. Nah kita kumpulkan kira-kira Pak di web yang akan kita bangun ini kira-kira apa aja Pak, informasi apa aja yang akan kita akan tampilkan. Yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan, oh ya ini perlu ada jadwal dokter, misalkan perlu ada jadwal klinik, misalkan perlu adanya misalkan informasi prosedur untuk pendaftaran, misalkan dan lain-lain. Nah, setelah itu kita buat sitemap-nya. Nah, setelah kita buat sitemap, kemudian kita buat rancangan layout-nya seperti apa. Layout-nya seperti apa sih? Misalkan sebelah kiri untuk informasi layanan dokter, misalkan. Untuk sebelah kanan, misalkan layanan iklan, misalkan. Sebelah atas, misalkan header-nya, menu-menu utamanya, misalkan. Sebelah bawahnya, footer-nya. Footer itu yang paling bawah ya. Yang paling bawah misalkan informasi mengenai rumah sakit tersebut, misalkan. Atau alamat rumah sakit, misalkan. Nah, kita buat layout-nya seperti apa. Nah, setelah kita mendesain layout, kemudian kita udah membuat halaman depan, halaman kedua, dan seterusnya. Kemudian kira-kira komponen apa aja yang akan ditampilkan. Misalkan jadwal dokter. Nah, yang ditampilkan apa? Misalkan kontennya. Misalkan di jadwal dokter itu ada gambar dokternya, kemudian ada tabelnya, misalkan. Kemudian ada informasi dokter ini dokter spesialis apa, kemudian dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan. Kemudian ada apa lagi ya, misalkan informasi lainnya, misalkan. Setelah kita ngedesain layout, kita juga ngebuat kira-kira konten yang di dalam halaman itu apa aja isinya. Misalkan ada nomor teleponnya, misal. Jadi kita buat. Nah, setelah kita buat kontennya, kemudian di bagian footer itu biasanya rata-rata si para developer itu mencantumkan copyright. Artinya itu karya apa ya, punya hak cipta. Jadi ketika orang mau mengambil website tersebut itu melanggar undang-undang, bisa kita tuntut tuh. Nah, biasanya ada copyright biasanya. Copyright misalkan @afriansah misalkan. Artinya ketika orang lain mengambil situs Anda ataupun mengambil apa ya, tampilan Anda Anda bisa ajukan ke hukum, bisa dituntut itu. Kemudian apa lagi? Nah, kira-kira apa aja yang konten-konten yang perlu dicantumkan di web? Misalkan ada animasinya, ada videonya, ada musiknya dan sebagainya. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Contoh layout dan sketsanya seperti ini. Misalkan ada sebuah perusahaan yang pengen buat web misalkan. Kira-kira apa aja nih fitur-fitur yang diperlukan? Oh, sebelah kirinya ada informasi list perorangan, bisnis, channel, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada logo-logo produknya misalkan. Kemudian di atasnya ada halaman-halaman page-nya, halaman-halaman utamanya, menu utamanya, misalkan ada kontak, ada tentang kami, ada peta situs, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya ada informasi nasabah, ataupun ada informasi lainnya. Kemudian di tengahnya ada informasi perusahaan. Di atas sebelah kirinya ada logo perusahaan dan slogannya, misalkan. Kemudian di bawahnya ada copyright, misalkan. Nah, ini contoh sebelum web itu jadi, kita sketsa dulu.
kita rancang dulu. Kira-kira menunya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kemudian contoh konsep dasar web design. Nah, misalkan saya ada fitur atau menu utama nih. Nah, menu utamanya ada sub lagi misalkan. Di sub menu utama ada tentang kami, ada perorangan, ada bisnis, ada channel, dan lain-lain. Nah, di tentang kami ternyata isinya apa? Ada konten tentang sejarahnya, tentang visi misinya, tentang penghargaan dan sebagainya. Misalkan tentang bisnis nih, di menu bisnis, nah, apa sih konten yang ada di bisnis? Ada kreditnya, ada gironya, ada trade-nya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh coba saya ini ya, saya tampilkan ya. Misalkan web apa mau kita tampilkan? Web Bangka Pos, jangan Bangka Pos deh. Provinsi Go ID ya kita tampilkan ya. Contoh situs pemerintah atau Kemendikbud dah, Kemendikbud. Karena kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita buka situs Kemendikbud ya. Kemendikbud, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya nggak hafal situs Kemendikbud, saya cari di Google aja. Kalau nggak salah kemendikbud.go.id kalau nggak salah ya. Kita buka dulu. Kemendikbud. Oh benar, kemendikbud.go.id. Nah, Go ini artinya government, ID itu artinya Indonesia. Artinya situs ini adalah situs pemerintah yang ada di Indonesia. Go ID. Nah ini situsnya Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, di sini ini ada fitur-fitur utamanya nih. Nah, jadi sebelum orang membuat webnya, mereka mensketsa dulu nih. Ada menu tentang kami, ada siswa dan mahasiswa, ada guru dan dosen, orang tua, ada sekolah dan kampus, budaya bahasa, pemerintah daerah, masyarakat dan mitra misalkan. Kemudian di layout home-nya ada menu-menu lagi nih, ada informasi publik, ada berita, ada GPR dan seterusnya. Ada gambarnya, ada slidernya. Misalkan ini slider nih, ini slider namanya. Nah, di dalam tentang kami, di dalamnya ada lagi nih fitur-fiturnya. Ada sub-sub menunya. Nah, kayak gini ya, ada sejarah Kemendikbud, ada nilai kerja Kemendikbud dan sebagainya. Siswa juga sama nih, di bawah siswanya ada lagi menu-menunya, sub-sub menunya. Guru dosen juga sama, orang tua juga sama dan seterusnya. Jadi ada sub-subnya gitu. Nah, ketika saya tentang kami, nah berarti dia berfokus tentang Kemendikbud. Makanya ada menu sejarah Kemendikbud, ada logo Kemendikbud, dan lain-lain. Artinya dia khusus untuk tentang kami. Nah, untuk guru dan dosen, ya berarti dia informasi tentang guru semua nih. Guru berbagi, NUPTK, simposium guru, dan sebagainya. Nah, jangan sampai ketika kalian buat web, misalkan ini tentang kami nih, kemudian kalian masukin nih, orang guru berbagi bukan di sini, tapi tentang kami. Nah, ini nggak cocok pengelompokannya. Misalkan ya pemerintah daerah ada bantuan teknis bahasa. Ini udah cocok nih menu-menu sub-sub menu di dalam ininya udah cocok nih. Kita tahu misalkan hasil UN-nya kalian bukan di menu ini tapi menu tentang kami. Ya salah, bukan salah sih sebenarnya aneh menurut orang. Kenapa aneh? Karena orang itu kan mengelompokkan berdasarkan poin utamanya. Misalkan ada fitur mahasiswa nih, nah ntar keluar nih ada UKM-UKM-nya, misalkan kemudian ada BEM dan sebagainya. Atau tahu BEM-nya bukan kalian ditaruh di mahasiswa, kalian taruh di office ataupun di dosen, misalkan menu dosen. Nah itu kan nggak cocok. Jadi pengelompokan ini juga harus disesuaikan dengan menu utamanya. Kalau misalkan sejarah Kemendikbud ya di tentang kami. Kalau misalkan logo Kemendikbud di tentang kami. Jangan sampai logo Kemendikbud ditaruhnya di orang tua menunya. Di sini ditaruhnya orang tua loh. Emang nggak masalah, cuman orang bingung gitu ketika harusnya kan pengelompokannya berdasarkan ini menu utamanya. Kemudian berita misalkan kalian mau buat seperti ini ya silakan. Ini kan layout untuk Kemendikbud. Nah kemungkinan kementerian-kementerian lain bisa saja beda layoutnya. Misalkan kementerian apa? Perhubungan ya misalkan Kemendikbud, Kemenhub. Nah, Kemenhub mungkin tampilannya nggak sama dengan Kemendikbud, Kemenhub ya. Kita buka ya.
ini mungkin tampilannya beda antara Kemendikbud sama Kemenhub. Nah, ini beda. Nah, kalau Kemenhub seperti ini tampilannya. Ada beritanya di sini, ini ada layanannya, ini Twitternya, ini apa ya, Facebooknya. Nah, ini layanan bersatu lawan COVID misalkan. Ini videonya. Nah, desain seperti ini tergantung dari klien. Jadi kliennya tuh mintanya seperti apa? Kalian yang ngedesain. Kemudian kalian tawarkan nih, Pak, ini desainnya udah kami buat nih. Nah, kira-kira yang cocok untuk Bapak tampilan yang seperti mana? Yang seperti ini kah? Seperti ini kah? Jadi tugas programmer atau developer tidak hanya sekedar membuat aplikasi, enggak, tapi harus menyesuaikan dengan keinginan user. Jangan sampai kita buat sesuai dengan keinginan kita, nggak boleh. Jadi udah kita buat, Pak, kita tawarin nih ke klien, Pak, Bapaknya mau seperti apa tampilannya? Apakah seperti kayak gini, apa seperti kayak gini, atau yang lainnya? Jangan sampai kalian bukan seenak ya, maksudnya jangan sampai ngebuat sendiri tanpa persetujuan dari klien. Jadi klien itu ibaratnya raja ya, kalau di dalam bisnis itu ibaratnya raja. Mereka lah yang berhak untuk menentukan kebutuhan mereka, keinginan mereka. Jadi mereka lah yang menentukannya. Nah, ini juga ada apa ya? Ini nggak sembarangan juga. Kenapa sih Kemendikbud warnanya misal Kemenhub ya warnanya biru? Misalkan kementerian yang lain warnanya ini. Nah, itu ada maknanya nih. Tapi kita pelajari ya. Warna-warna termasuk font misalkan. Ibaratnya kayak partai lah ya. Kalau partai misalkan, mohon maaf ya, misalkan kayak PDIP. Nah, PDIP warnanya kan identitas merah ya. Berarti semua komponennya merah. Jangan sampai kalian buat warna hijau semua. Ntar emosi si partainya. Atau yang Golkar kan rata-rata kuning ya. Berarti identitasnya backgroundnya warna kuning. Identitas banyaknya warna kuning. Jangan sampai kalian warna merah gitu. Habis itu ntar dihajar sama yang punya klien gitu, yang punya hajat gitu ya. Jadi itu juga menyesuaikan warna, terus font, dan sebagainya menyesuaikan dengan identitas suatu institusi. Kalau Kemendikbud misalkan warnanya warna biru nih. Nah, artinya dia lebih, kenapa warna biru? Karena dia banyakkan antara biru sama kuning nih. Di logonya juga kalian lihat nih, nah, warna biru sama kuning kan. Makanya di webnya juga banyakkan warna biru sama kuning. Nah, banyak kuning, biru kan rata-rata. Nah, setiap institusi itu biasanya punya ciri khas. Gitu. Jadi kita belajar ya. Jadi jangan asal sekedar buat web, enggak, kita juga harus tahu culture suatu institusi. Kayak partai tadi ya, bukan saya untuk memojokkan ataupun apa ya, menyuruh untuk ke partai tertentu, enggak. Contoh aja tadi itu ya, misalkan kayak PDI. Kalau PDI kan rata-rata hitam sama merah ya kalau nggak salah ya di logonya itu ya. Berarti di webnya juga kita ngedesain bagaimana backgroundnya warna merah sama hitam. Atau Golkar. Nah, kalau Golkar kan warna kuning ya rata-rata ya. Nah, berarti banyakannya warna kuning. Atau misalkan partai-partai lain, artinya partai-partai lain juga sama mengikuti identitas suatu institusinya seperti apa, culture-nya. Misalkan banyakan warna biru ya biru, jangan warna merah gitu. Oke, saya lanjut. Materi lagi. Nah, setelah kalian mengelompokkan tadi ya, yang sudah saya kasih tahu tadi, misalkan sudah kelompokkan nih tentang kami, berarti ntar ada menu tentang sejarah kami, kemudian ada struktur organisasinya, misalkan ya. Nah, ini disesuaikan pengelompokannya, jangan sampai ketukar yang saya bilang tadi. Oh, ini belum nampil ya. Oke, belum diklik. Nah, misalkan informasi tentang cabang nih. Nah, kalian masukin ke mana? Misalkan ke tarif biaya. Nah, nggak cocok. Jadi pengelompokannya ini harus sesuai juga gitu. Sub-sub menunya tuh. Misalkan tentang kami, berarti informasi subnya ntar ada sejarah, ada kata sambutan. Ini contoh desain pengertian desain web dasar. Nah, di dalam desain web dasar itu ada yang namanya tipografi, kemampuan memilih font yang tepat. Jadi kemampuan memilih font yang tepat ini harus disesuaikan dengan klien juga. Misalkan klien kalian banyak kan orang-orang tua nih yang mengakses web kalian. Nah, kalian harus fontnya harus gede-gede, jangan kecil-kecil. Atau misalkan klien kalian nih anak-anak alay lah tanda kutip ya. Berarti tulisan kalian agak alay-alay dikit gitu. Iya kan harus disesuaikan dengan klien gitu. Jangan sampai ketika kalian ini nggak cocok gitu. Misalkan klien kalian
orang tua nih yang aksesnya misalkan untuk website untuk lansia misalkan lanjut usia ya misalkan. Nah berarti ukuran fontnya yang harus gede-gede, jangan yang kecil-kecil. Karena orang tua itu kan kalau baca itu rata-rata pengennya yang besar-besar ya, kalau kecil itu nggak kelihatan biasanya. Nah itu harus disesuaikan. Kemudian tata letak halaman. Nah kalian harus bisa mengatur sebelah kiri ini menu apa, sebelah tengah ini apa, sebelah kanannya menu apa, atau di tengah-tengahnya ada apa gitu. Nah harus bisa membuat tata letak. Kemudian pewarnaan yang saya bilang tadi ini harus disesuaikan dengan perusahaan yang saya bilang kayak tadi itu, yang kayak misalkan partai misalkan. Jangan salah gitu. Dia harus disesuaikan. Nah, untuk mengedit misalkan ada gambar nih ya. Nah, kalau untuk mengedit gambar kalian bisa menggunakan tools kayak Photoshop misalkan atau Corel Draw, atau kalian mau buat button berbentuk image misalkan. Itu bisa, tapi kalian harus membuat sendiri. Jadi button itu bisa kita buat dengan Photoshop berupa gambar itu bisa. Nah, kalau Photoshop mungkin silakan lah belajar otodidak ya. Mungkin dari sini juga mungkin ada yang pakar Photoshop ya. Kalau saya sih hanya bisa sekilas kalau Photoshop. Paling ngedit-ngedit foto tertentu yang bisa. Dulu saya pernah ngedit ini foto siapa ya? Marsanda kalau nggak salah. Jadi foto Marsanda di samping saya waktu itu. Orang kaget loh. Kok kapan-kapan ketemu Marsanda padahal saya edit. Itu waktu SMA itu belajar Photoshop waktu itu. Tapi kalau sekarang mah udah canggih lah, teknologinya udah makin canggih ya. Kalau dulu saya masih SMA tuh saya sering ngoprek kalau di zaman SMA ya. Selama saya masih SMA tuh sering sekali ngoprek foto-foto, video. Belum belajar pemrograman waktu itu karena pemrograman itu saya belajar pas ketika kuliah. Saya dulu kan basically kan dari IPA ya, dari SMA ya, dari SMA. SMA 1 saya dulu, SMA 1 Pangkal Pinang saya. SMA 1 Pangkal Pinang. Barangkali ada alumni SMA 1 Pangkal Pinang, ya berarti kita sealumni satu Pangkal Pinang. Saya dulu hobi ngoprek-ngoprek Photoshop, Corel, tapi sekarang udah jarang sih. Asik sih ngoprek-ngoprek itu, foto-foto itu enak sih. Kemudian saya lanjut ya. Nah contohnya seperti ini, ketika webnya, desainnya udah dibuat, setupnya udah dibuat. Nah kemudian kalian coding nih, buat tampilan webnya. Tampilannya misalkan pengen kliennya seperti ini. Nah kalian coding, tampilannya seperti ini ntar di webnya. Ada menu home-nya, ada menu about us-nya, ada menu service, our Pisolopi, kontak us, dan sebagainya. Kemudian di samping kirinya ada juga menu yang sama misalkan. Kemudian di tengahnya ada informasi, sebelah kanannya ada berita misalkan. Kemudian sebelah kirinya ada gambar dan sebagainya. Nah ini ntar kalian tugasnya adalah mendesain web seperti ini. Nah misalkan mau buat lagi web tentang musik misalkan, misalkan ada bot, ada musik, ada new release, news, kontak, dan sebagainya. Misalkan tampilan seperti ini ya misalkan. Nah, nanti kalian juga tujuan dari pemrograman web dasar ini ya ini, kalian harus bisa membuat web, tampilan web lah. Intinya tampilan web yang ada HTML-nya, CS-nya, CSS-nya, JS-nya misalkan. Termasuk HTML yang terkini, misalkan HTML5 dan sebagainya. Kemudian saya lanjut. Nah, misalkan kayak gini juga, misalkan tentang hosting company, misalkan buat tampilannya seperti ini. Terus saya tunjukin lah karya-karya kakak kalian ya, kakak senior kalian ya, senior kalian. Nah, ini misalkan konsep dasar web design seperti ini, tentang pendidikan misalkan. Sebelah kirinya ada about us, ada lecture, ada student, ada program, ada course, dan sebagainya. Kemudian sebelah kanannya ada informasinya misalkan. Nah ini disesuaikan ini logonya, terus gambarnya disesuaikan. Berarti kalau edukasi, gambarnya tentang edukasi semua. Orang tengah belajar, orang tengah membaca, orang tengah bertanya. Jangan sampai kalian taruhnya misalkan orang tengah karaoke di sini ya, nggak cocok gitu. Atau orang tengah apa, misalkan orang lagi demo di sini ya, berarti nggak cocok di sini ya. Yang cocoknya misalkan ya ini orang tengah membaca, orang tengah menulis, orang yang tengah bertanya, misalkan di pendidikan ini, situs pendidikan misalkan. Nah, di HTML sendiri ada yang namanya HTML sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi ibaratnya kerangkanya ya, kerangka untuk membuat web itu kalian harus tahu HTML.
Nah, HTML digunakan yaitu bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Nanti kita pelajarin, hari ini kita pelajarin. Nah, kemudian HTML ini adalah mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Jadi web page, jadi dia hanya mengontrol tampilan web page dan kontennya. Kemudian setelah kita buat, kita harus publikasikan dokumen ini secara online agar bisa diakses. Kalau mau online ya, kalau nggak mau di online nggak apa-apa. Berarti kita bisa akses di komputer masing-masing. Misalkan file HTML-nya udah jadi nih, nggak mau kita publikasikan lewat hosting ataupun online misalkan, itu bisa diakses. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana sih membuat form seperti kayak pendaftaran mahasiswa baru kan. Nah, itu form-formnya gimana sih membuat form-form seperti itu nanti kita pelajari. Kemudian bagaimana sih menambahkan objek-objek seperti image, audio, video ke dokumen HTML nanti kita pelajari. Nah, untuk membuat atau mengcoding sebuah HTML, kalian harus punya browser dan editor. Kalau nggak punya browser, nah bagaimana kita tahu hasil yang kita kerjakan? Atau editor. Nah, kalau kita nggak punya editor, bagaimana kita mau melakukan pengkodean ya? Atau script tag. Kalau dalam HTML itu namanya script tag. Bagaimana kita mau membuat script tag-nya? Kalau nggak punya editor, nggak bisa kan? Nah, browser tuh kalian udah tahu lah sih. Browser itu ya kayak seperti Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan sebagainya. Itulah browser. Jadi browser ini digunakan sebagai mesin pencarian biasanya, atau mesin klien ya, untuk menerjemahkan tag-tag HTML menjadi halaman web. Jadi tag-tag HTML yang kalian buat, itu akan berubah menjadi halaman web. Nah, contoh yang saya bilang tadi, browser ada Opera, ada Netscape, tapi rata-rata kebanyakan orang pakai Chrome sih. Kalau nggak Chrome, Mozilla gitu ya. Atau kalau yang pakai iOS, Apple misalkan ada yang namanya Safari, kalau nggak Safari Apple. Kalau yang menggunakan Apple ya. Kemudian selain browser, kalian harus punya editor. Bagaimana sih kalian mau kode kalau nggak ada punya editor? Nah, editornya apa? Seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, itu bisa. Misalkan, Pak, saya mau install Notepad sama Sublime Text, ya silakan. Pak, saya hanya mau install Notepad++ saja, misalkan silakan. Jadi editor itu tujuannya adalah untuk membuat scriptnya, membuat tag HTML-nya. Nah, ini tag-tag HTML, tag-tag HTML yang sederhana ya. Contohnya seperti ini. Nanti ada head, ada title, ada body, ada HTML, ada image, dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Nah, kalau di pemrograman web, HTML khususnya, dia tidak sensitif. Mau kalian huruf besar, mau kalian huruf kecil, itu sama saja. Beda kalau pemrograman lain, misalkan kayak Java, bahasa C, kalian beda sedikit aja, itu nggak jalan. Contoh, misalkan kalian tulis hello ya. Yang pertama huruf gede semua, hello. Yang kedua huruf kecil semua. Nah, kalau di bahasa C atau bahasa Java, itu error. Ketika kalian running, itu error. Karena kenapa? Karena dia mengecek case sensitif. Dia mengecek hurufnya ini sama atau enggak. Walaupun sebenarnya kalau kita baca sama gitu, sama-sama hello, tapi dalam tulisan beda. Hello-nya yang pertama huruf gede, yang kedua huruf kecil, misalkan, itu bermasalah. Pasti error kalau di Java sama di bahasa C, dan di yang lain juga mungkin ada beberapa yang error. Nah, kalau di tag HTML itu nggak masalah. Kalian mau huruf besar semua, mau huruf kecil semua, nggak masalah. Makanya dikatakan tag HTML ini tidak bersifat case sensitif. Gitu. Selain HTML HTML, selain bahasa C dan Java yang case sensitif, siapa aja, tau nggak siapa? Ya wanita itu kan sensitif. Benar nggak? Coba lah. Apalagi lagi ini ya, lagi datang bulan ya, pasti sensitif itu. Berarti dia lagi ngerunning bahasa C atau bahasa Java ya, di dalam tubuhnya. Sensitif sih ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tag-tag HTML, nanti kita pelajari. Nah, bentuk-bentuk umumnya seperti ini, ada elemen, ada atribut, ada nilainya. Elemen itu nama tagnya apa? Misalkan body atau apa header, dan kita belajar. Atributnya apa? Atributnya misalkan untuk background warna, background color. Value-nya apa? Misalkan lavender. Misalkan warnanya warna lavender. Tahu kan warna lavender? Nah, tahu kan lavender. Atau misalkan value-nya warnanya warna red, merah. Silakan. Atau warna yellow, misalkan warna kuning, silakan. Nah, untuk warna value itu harus wajib bahasa Inggris. Kalian tulis kuning nggak bisa.
atau merah nantinya, nggak bisa, nggak keluar nanti. Jadi untuk yang kayak gini nih bahasa Inggris ya, warna nilai ya, value-nya nilainya bahasa Inggris, atau enggak pakai kode kode apa yang namanya, kode CSS namanya, kayak kode CSS-nya, kayak kayak apa ya, pagar-pagar, ntar ada kode-kodenya nanti kita pelajari. Nah kayak gitu boleh, atau pakai bahasa Inggris juga boleh. Misalkan warna merah atau warna warna putih ya. Kalau putih kalau nggak salah ya pakai kode CSS itu pakai pagar atau crash ya, 000 kalau nggak salah warna putih, atau kebalik saya lupa. 0 FF lupa saya. Itu kita pelajari. Atau kita mau menggunakan bahasa Inggris ya silakan. BG color berarti white. Kalau hitam berarti black gitu. Nanti kita pelajari. Nah, ini struktur HTML, dia ada HTML. Nah, ketika kalian buka HTML, ini harus ditutup, jangan lupa. Gitu juga head nih, head ya dibuka ya. Nah, kalian tutup, jangan lupa. Tutupnya bagaimana? Tutupnya sama kayak HTML, depannya sama, di depannya ada garis miring. Slash, kayak slash ya. Slash. Nah, itu tutupnya. Jadi kalau dibuka harus ditutup. Ya kayak kalian kencing lah, kalau dibuka masa nggak ditutup? Ditutup kan? Nah, gitulah sama, ini dibuka, ditutup. Body ini buka. Nah, ditutup habis itu setelah itu. Nanti kita belajarin. Nah, ini struktur HTML dokumen. Ada HTML, ada head, ada body, ada HTML. HTML tutup, sorry. Ini buka, ini tutup. Oke, nanti kita belajarin. Nah, ini struktur HTML, misalkan homepage nih. Homepage itu terdiri head. Nah, head, ntar ada title. Nah, ini judulnya apa? Kemudian body, tubuhnya nih. Tubuhnya apa nih? Isinya apa? Itu kita pelajari ya. Ini konsep struktur HTML. Nah, setiap dokumen HTML harus diawali dan ditutup dengan tag. Yang saya bilang tadi, kalau HTML harus dibuka, harus ditutup. Kalau misalkan body ya di sini body. Nah, berarti slash body juga tutupnya. Kemudian tag HTML ini memberitahu bahwa browser yang digunakan kode tag tersebut adalah dokumen HTML. Nah, ini contoh. Misalkan head, title, welcome to ITS ITS. Nah, ini ntar muncul di bagian atas. Misalkan title-nya facebook.com atau Facebook. Nah, nanti muncul. Nanti kita pelajari ya. Nah, ini body nih. Body-nya tuh bagian dalamnya. Ketika kita ngebuka, keluar nih hasilnya. Warnanya warna lavender, paragrafnya dokumen HTML yang pertama. Ini body nih ketika kita buka. Nanti kita pelajari. Nah, untuk mengatur line paragraf, nanti ada yang line left, ada right, ada center, nanti kita belajar. Bagaimana sih paragrafnya itu sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan, itu kita pelajari. Nah, ini ada yang namanya heading. Nah, heading 1, heading 2, heading 3, sampai heading 6. Nah, heading 1 dia ukurannya gede. Gede. Biasanya dipakai untuk menulis sebuah artikel atau berita. Biasanya gede-gede itu tulisan berita tuh. Nah, itu menggunakan heading 1 misalkan. Nah, biasanya kalau misalkan mau ngebuat situs lansia ya gunakanlah yang besar-besar. Biar kebaca. Nanti kita belajar ya. Nah, ini menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Misalkan badinya H3 salam kenal. Paragrafnya saya dari Polman Label bla bla bla. Terus ditutup. Nah, ini harusnya ditutup nih. Ini ada yang kurang nih. Nah, ini dibuka harusnya dipakai slash nih harusnya. Slash body. Nah, ini belum, masih kurang nih. Masih nanti diperbaiki ya. Nanti kita coba ya. Saya mau ngajar teori dulu, habis itu kita praktek. Kemudian ini elemen dasar UL. UL ini adalah unordered list, artinya dia bentuknya bisa bulat, bisa kotak nantinya. Langkah-langkahnya yang pertama dia harus UL dulu di depannya. UL ini artinya unordered list ya, unordered list. Artinya listnya tidak berurutan. Ada bentuknya kotak, ada bentuknya cycle, nanti kita pelajari. Nah, setelah UL-nya ada, kemudian ada LI-nya. List. Listnya apa yang mau kita masukin? Mangga, duren, sirsak, misalkan ada lagi ya silakan. Nah, setelah selesai, tutupnya jangan lupa nih, tutup unordered list-nya. Makanya tampilan seperti ini. Nanti kita praktek ya. Ini saya teori dulu ya.
Jadi dibuka dulu unordered listnya apa aja, ada mangga, durian, sirsak, kemudian tutup. Nah, tampilannya seperti ini defaultnya. Nah, kalau misalkan Pak, saya pengennya listnya berurutan 1, 2, 3, ada yang namanya OL. Bukan online ya, ntar OL online lagi. OL di sini adalah order list. Jadi gimana listnya itu berurutan. Contohnya seperti ini, kelewatan. Nah, misalkan daftar makanan favorit, dia mulainya dari 1, tipenya 1. Artinya huruf berupa angka 1, sorry. Jadi ntar keluarnya 1 bakso, 2 lakso, 3 otak-otak, 4 mie ayam. Nah, ini yang order list, artinya listnya berurutan. Ada urutannya. Pak, misalkan saya mulainya dari 2, ya silakan, berarti startnya dari 2 di sini. Pak, saya mau tipenya huruf Romawi, berarti tipenya diganti, jangan 1 kayak gini, tapi ganti 1 Romawi. Nanti kita pelajari. Nah, gini tipe-tipe data, tipe-tipe order list. Pak, saya pengennya urutan berdasarkan huruf. Berarti ya silakan huruf gede, misalkan. Berarti dimulainya startnya dari A. Huruf kecil, berarti hurufnya huruf kecil. Romawi berarti. Nanti kalian lah atur sendiri ya. Nanti kita pelajari. Ntar kita demokan. Kemudian ada yang namanya HR. HR ini adalah horizontal row. Nah, digunakan biasanya untuk menggambarkan garis horizontal. Jadi ada kayak garis ya, gitu, garis horizontal. Nanti kita pelajari. Nah, kemudian ada yang namanya membuat baris baru. Bagaimana sih? Paragrafnya udah panjang nih, mau saya buat baris baru, ya, menggunakan BR. Nanti kita pelajari. Kemudian bagaimana sih membuat tulisannya berwarna gitu. Nanti ada yang namanya font, color, nah warnanya apa, ukurannya berapa. Saya sih lebih suka kalian ntar nantinya ke depannya ya, misalkan kalian mendesain web, banyakkan warna sih. Tahu kenapa saya suka warna? Karena hidup ini penuh warna gitu. Iyalah, makanya saya sering ke yang lain juga sama ke senior kalian ya. Kalian buatlah sekreatif mungkin. Saya nggak pernah membatasin kalian kreativitas kalian. Kalian mau warna apa silakan. Saya lebih suka orang-orang yang penuh warna. Yang hidup ini penuh warna soalnya. Nah, nanti color yang ini bisa pakai kode nantinya. Kalau nggak mau pakai kode ya pakai bahasa Inggris yang saya bilang tadi. Misalkan warna white, putih. Kita mau pakai kode nanti kita pelajari. Kemudian dasar script tag HTML seperti ini. Misalkan ada HTML-nya, ada head-nya, ada title-nya. Kemudian saya tutup, ada body-nya. Kemudian ada H1, H2 misalkan ya. Kemudian body. Itu kita belajar. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini font. Pak, bagaimana sih Pak tulisannya? Mau saya ada font face-nya Verdana, size-nya 3. Tulisannya seperti ini. Itu kita pelajari. Nah, tampilan seperti ini. Warnanya warna biru. Terus stylenya Verdana. Kemudian size-nya 3. Kemudian bagaimana mengatur size-nya? Kita pelajari ya. Seperti ini. Ada yang namanya font size. Semakin gede kalian buat size-nya, font size-nya semakin gede nantinya. Misalkan font size-nya 100 berarti besar benar gitu kan. Font size-nya 1 berarti kecil benar. Itu kita pelajari. Contoh-contohnya. Kemudian warna nih. Nah, kalau warna berarti color, font color. Warna apa yang mau kalian masukin di sini? Warna merah misalkan. Warna kuning misalkan. Kalau warna merah campur kuning, apa tuh Pak? Nah, ada warna, ada ininya kalau di bahasa Inggris, saya lupa. Campuran. Namanya apa gitu saya lupa. Misalkan. Gabungan antara misalkan kuning sama apa gitu. Kayak apa saya lupa. Ada namanya sih, ada namanya. Bukan kalian tulis red, yellow, bukan, dia ada namanya gitu. Ada namanya. Saya lupa gitu namanya apa gitu. Ntar saya tunjukin lah. Yang dicampur misalkan gabungan antara green sama merah, green red gitu. Enggak, bukan. Nanti ada namanya, nanti saya tunjukkan. Kemudian ini font face itu kayak style kalau kita pakai di Word ya. Ada yang misalkan Times New Roman, terus apa lagi ya kalau di Word itu. Seperti kita ngetik itu ada Verdana, Arial Black, misalnya. Nah itu sama di HTML juga sama, tapi dia gunakan font face namanya. Font face sama dengan tipenya apa? Oke, ini jenis font. Nah contohnya seperti ini ya. Oke, ini kalau ini udah latihan. Nah sekarang kita demo. Saya stop dulu ya, stop share ya. Saya tunjukkan dulu ya karya-karya senior kalian.
Sesi 1 sampai jam berapa ya? Saya lupa ya. 10 ya. Oke. Apa namanya nih? Oke, TRTL ya. You are the one. Nah, pengumuman apa nih?